Saya ucapkan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kita beribadah di rumah, menerima anugerah Tuhan untuk tetap bersekutu dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kami percaya di rumah kita masing-masing ada Tuhan Yesus sebagai kepala yang memimpin berotoritas hidup kita. Saya percaya Tuhan akan membela melihara kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan beribadah pada malam hari ini mempermuliakan nama Tuhan. Jemaat mempersiapkan diri, waktu terbaik, sikap yang hormat, yang tunduk dan taat kepada Tuhan. Kita berikan penyembahan terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita bersama-sama belajar lagu dari rumah. Dari rumah kita memuji, dari rumah kita menyembah, dari rumah kita berdoa, dan dari rumah kita belajar firman Tuhan. Semakin hari semakin serupa Kristus. Mari sama-sama kita belajar lagu ini. Segala yang kami alami di akhir zaman ini, janganlah membuat patah semangat kami di jalan-Mu, ya Tuhan. Kami langkahkan kaki, hidup kami segala yang membuat takut hati kami, ajar kami menenangkan, berserah diri, tak mengandalkan ego dan kekuatan sendiri. Pada firman-Mu Tuhan, jawaban pasti. Segala yang ada pada kami, segala yang kami alami di akhir zaman ini, janganlah membuat patah semangat kami di jalan hidup kami. Segala yang membuat takut, segala yang membuat takut dan gentar hati kami, ajar kami menengadah, berserah diri, tak mengandalkan ego dan kekuatan sendiri, namun pada firman Tuhan, dari rumah kami memuji-Mu, dari rumah kami menyembah-Mu, dari rumah kami berdoa, satukan hati, ajaran mempelai Alkitabiah kuatkan bersatu, berserah, pertolongan hanyalah dari-Mu Yesus. Dari rumah kami memuji-Mu, dari rumah kami menyembah-Mu, dari rumah kami berdoa, satukan hati, ajaran mempelai Alkitabiah
Bersama-sama kita belajar lagi lagu ini. Segala yang kami alami di akhir zaman ini, janganlah membuat patah semangat kami di jalan-Mu, ya Tuhan. Kami langkahkan kaki pada kuasa tangan-Mu, Tuhan. Segala yang membuat takut dan gentar, ajar kami menengadah, berserah diri, tak mengandalkan ego dan kekuatan sendiri, namun pada firman-Mu, Tuhan. Kami memuji-Mu dari rumah, kami menyembah-Mu dari rumah, kami berdoa, satukan ajaran mulai Alkitabiah, kuatkanlah kami bersatu, berserah, pertolongan hanyalah dari-Mu, Yesus. Dari rumah kami memuji-Mu, dari rumah kami menyembah-Mu, dari rumah kami berdoa, satukan hati. Ajaran mempelai Alkitabiah, kuatkanlah kami bersatu, berserah, pertolongan hanyalah dari-Mu, Yesus. Lebih keras, sama-sama katakan. Dari rumah kami memuji-Mu, dari rumah kami menyembah-Mu, dari rumah kami berdoa, haleluya. Ajaran mempelai Alkitabiah, kuatkanlah kami bersatu, berserah, pertolongan hanyalah dari-Mu, Yesus. Pertolongan hanyalah dari-Mu, Yesus. Pertolongan hanyalah dari-Mu, Yesus. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau malam hari ini. Kami belajar merendahkan diri di kaki-Mu, Tuhan. Kami mau belajar, Tuhan, seperti Maria, banyak mendengarkan suara-Mu, Tuhan, kemudian melayani dan menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan akan menjamin hidup kami. Kau kepala yang bertanggung jawab atas tubuh-Mu. Kami adalah tubuh Kristus. Kami mau belajar taat, Tuhan. Kami mau belajar untuk rendah hati. Hidup mau taat diatur oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua yang hadir beribadah. Walaupun kami di rumah, kami dengan sikap hormat, tunduk dan ambil sikap menyembah, memuji, berdoa dan melakukan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapa, berkati ibadah kami malam hari ini. Dalam nama Yesus, kami mau dekat dengan-Mu, Tuhan. Kami mau dekat dengan Engkau, sedekat kekasih Kristus. Hanya dekat-Mu, ku rasa tenang, sebab Kaulah
kananmu Tuhan, tangan kananmu percayalah ada keajaiban Tuhan buat kita gerejanya. Semua yang tidak mungkin Dia kerjakan. Mari angkat tangan sama-sama di rumah, kita angkat tangan sembah Dia. Nyanyikan dengan iman, katakan demi kemenangan dan keselamatan ada segala perbuatan, semua yang tak mungkin telah Engkau. Tangan kananmu Tuhan kami menyembah, tangan kananmu Tuhan yang menopang memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Tangan kananmu Tuhan, dan keselamatan, sungguh ajaib segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin telah Engkau. Tangan kananmu haleluya Tuhan, memberi kemenangan dan keselamatan, sungguh ajaib segala perbuatanmu, semua
dekat dengan-Mu Tuhan. Kami mau mengalami ketenangan Tuhan Yesus. Jamah kami malam ini Tuhan. Jamah kami malam ini Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus bekerja di rumah kami masing-masing. Urapi kami, berkati kami Tuhan, penuhi kami Yesus. Kami minta kekuatan yang baru daripada-Mu, kesegaran rohani, untuk kami tetap bersemangat, bergairah mengasihi Tuhan sampai akhir. Kami mau menyembah-Mu Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya, kemuliaan bagi-Mu Yesus. Kau kepala yang mengatur kami Tuhan. Mau dekat dengan-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat yang diberkati sama-sama muliakan Dia. Tangan kananmu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin. Semua yang tak mungkin kita percaya, sama-sama imani. Semua yang tak mungkin adalah Engkau. Semua yang tak mungkin Tuhan sanggup menolong kita. Semua yang tak mungkin adalah Engkau. Percayalah, semua yang tak mungkin adalah Engkau berjaga. Kemarin kami ditolong Tuhan, hari ini sudah ditolong Tuhan. Dan kami percaya besok kami pun pasti Mari sama-sama kita meninggikan Tuhan. Bapak Ibu bersuka cita, tepuk tangan di rumah, bersuka cita bersorak-sorai. Anugerah Tuhan datang buat kita. Mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus, dan firman-Nya menguduskan aku hingga ku sempurna seperti ku mau selalu dekat. Selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus, kebenaran firman mengurus. Mari sama-sama katakan, hingga ku sempurna. Boleh lambaikan tangan sama-sama. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus memulai. Ku mau selalu dekat, mau selalu bergaul selalu Yesus, kebenaran firman menguduskan aku hingga ku sempurna. Mari nyanyikan dengan sukacita. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus memulaiku. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri, jemaat yang diberkati, berdiri di rumah.
Bertepuk tangan sukacita sama-sama. Haleluya, mari kita mau dekat dengan Tuhan. Mari beribadah bersama-sama. Aku mau selalu dekat. Aku mau selalu dekat hanya pada Tuhan. Bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah. Percayalah, haleluya. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelai. Kasih karunia, kasih karunia, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelai. Keselamatan dari Yesus mempelai. Keselamatan dari Yesus mempelai. Tepuk tangan sorak-sorai buat Dia. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan, bertahan dan kuat. Bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti, meskipun tak kau mengerti mengapa hal itu terjadi. Kasih mempelai surga, Dia tahu segala kesusahanmu. Mengerti tetesan air matamu, pada salib Dia tanggung segalanya. Bertahan dan kuatlah. Mari nyanyi dengan keras. Dan kuatlah pencobaan berganti, meskipun tak kau mengerti mengapa hal itu terjadi. Pandanglah, percayalah, kasih mempelai surga, Dia tahu segala kesusahanmu. Mengerti tetesan air matamu, pada salib Dia tanggung. Angkat tangan sama-sama, percaya. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai
Jamaahan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan menuntun kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan saat firman-Mu menerangi kami punya masa depan yang cerah kepastian. Karena Kristus kepala pasti membela melihara tubuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami akan belajar firman Tuhan. Kami persiapkan waktu terbaik, sikap hidup yang hormat kepada Tuhan. Walaupun kami di rumah saja. Dalam nama Kristus, pengurapan yang sama memberkati kami semua. Kami sekalian bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya ucapkan selamat malam. Shalom. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Philadelphia. Puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Ya, saya beri judul malam hari ini khotbah. Kita belajar firman Tuhan yaitu judulnya yaitu kekuatan ibadah. Kekuatan ibadah. Bagaimana menjadi orang percaya, ya, ada kekuatan dalam ibadah. Ya, bukan sekadar menjalankan ibadah, tetapi ibadah itu menghasilkan sesuatu yang dapat mengubahkan, ya, sehingga menjadi pribadi yang maksimal di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama. Saya buka Alkitab dalam kisah Perjanjian Lama dan nanti juga kita belajar Perjanjian Baru. Ya, dari profil yang pertama yaitu Daniel. Bagaimana Daniel, ya, anak muda ketika itu, berapa kali pergantian kepemimpinan, Daniel tetap melayani Tuhan di bidang pemerintahan. Artinya Daniel tetap beraktivitas seperti biasa dan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan dia. Pada saat itu kisahnya bangsa Israel adalah orang-orang buangan. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Saya baca Alkitab dalam Daniel pasal 6 ayat pertama sampai yang ke-28. Kita persiapkan Alkitab kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya baca dengan cepat kisah ini, cerita tentang Daniel. Daniel pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang ke-29 sebenarnya. Tapi kita akan singkat, saya baca dengan cepat, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, saya baca ayat yang kelima saja. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Ya. Pada ayat yang ke-11 saya baca bahwa Daniel menjadi orang penting dan mempunyai reputasi yang baik. Daniel menjadi berkat, namun ada yang tidak senang, yaitu orang-orang sekitarnya. Sehingga mereka mencari cara bagaimana mencari celah bagaimana supaya Daniel dapat gagal untuk terus beraktivitas menjadi berkat. Mereka menemukan perbedaan yaitu dalam hal ibadah. Dan mereka mengusulkan kepada pemerintahan pada saat itu supaya menyembah. Semuanya menyembah. Dan inilah ujian Daniel sebagai anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita akan baca ayat yang ke-10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itulah yang dikerjakan Daniel. Ketika dia sudah biasa ibadah, ada tantangan. Yang dia kerjakan adalah
tetap juga beraktivitas, melakukan kegiatan rohani. Daniel adalah profil orang yang sibuk namun tidak pernah lupa dengan Tuhannya. Dia juga sibuk untuk 3 kali sehari menghadap kepada Tuhan dalam doanya di kamarnya, di rumahnya. Ya. Hidup Daniel, hidup yang beribadah, mendapatkan promosi. Menjadi salah satu petinggi di antara orang-orang pada zaman itu. Namun tantangan Daniel supaya Daniel tidak bisa ibadah. Tantangan Daniel supaya Daniel tidak menyembah. Tantangan Daniel adalah disalahkan. Tantangan Daniel adalah diperlakukan tidak adil. Tantangan Daniel adalah mungkin ya bahasa sekarang dizolimi atau dibuat ya disalahkan, dicari celahnya. Daniel adalah pribadi yang berintegritas. Ya, kita baca pada ayat yang ke-5 tadi. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Inilah Daniel, orang yang beribadah. Semestinya kita yang beribadah, orang-orang yang melayani Tuhan, semestinya berintegritas. Kegiatan rohani yang kita kerjakan di rumah mestinya menunjukkan, menampilkan bahwa kita punya kualitas hidup di luar sana. Bukan hanya kita menyembah memuji Tuhan, tapi di luar sana kita beraktivitas, mempertontonkan bahwa kita adalah orang-orang yang menyembah dan memuji Tuhan dengan sikap berintegritas. Apa sikapnya? Kita melihat Alkitab mencatat tidak ada kesalahan. Ia setia, tidak didapati kelalaian. Bukankah banyak orang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah luar biasa, antusias, maksimal. Tetapi yang menjadi pergumulan kita adalah bagaimana menghadapi untuk tidak salah. Bagaimana belajar hidup benar, bagaimana untuk tidak lalai dalam pekerjaan. Saya percaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Daniel dalam pekerjaannya dia tidak lalai, tidak didapati kesalahan, bekerja maksimal, berintegritas. Saya percaya dimulai dari rumah. Dimulai dari kegiatan rohaninya di rumah. Semestinya orang yang punya prinsip hidup, bahkan gaya hidup melayani Tuhan, beribadah, semestinya tampil di luar sana tuh gaya hidupnya mempermuliakan Tuhan. Tidak lalai, tidak melakukan hal-hal tercela. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itulah kisah Daniel, dan kita tahu kisahnya akhirnya Daniel mendapatkan tantangan yang besar, yaitu menghadapi gua singa. Ketika Daniel mendengar perintah yang tidak menyembah akan mendapatkan penghukuman, yaitu gua singa, Daniel tetap berdoa. Bagaimana saat kita ibadah, tekun ibadah, ada tantangan, maju atau mundur? Ini tantangan kita, tantangan saya, tantangan kita bersama. Karena itu kita perlu kuat. Saya percaya Daniel kuat. Karena apa dia kuat menghadapinya? Karena dia sudah membangun hubungannya dengan Tuhan secara pribadi. Ayat menuliskan, ya, di ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar di atasnya. Kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Semestinya ibadah itu sudah menjadi hal yang biasa kita lakukan. Tetapi bukan karena kita biasa beribadah sehingga tidak ada lagi rasa hormat, takut kepada Tuhan. Karena biasa saja kita ibadah. Akhirnya ibadah di rumah juga ya biasa saja, tidak dengan takut dan hormat. Daniel, kalau kita baca ayat yang pertama, saya baca ayat pertama. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaan. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu.
kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat 4 Bapak Ibu boleh dibaca di rumah bersama-sama. Ayat 4 kita baca dengan bersuara 1, 2, 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Roh yang luar biasa didapati dari dia sudah punya kegiatan aktivitas rohani di rumah. Dia sudah biasa kerjakan. Semestinya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus menampilkan sikap hidup yang luar biasa. Saya percaya orang Kristen, orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kalau kita sudah diberkati, jangan lupa untuk jadi berkat di luar sana. Amin. Jangan lupa tugas panggilan kita. Kita sebagai orang-orang yang sudah diberkati. Karena kita sudah diberkati, mental kita bukan mental mengeluh, tapi mental bersyukur. Amin. Amin. Kita orang-orang yang biasa ibadah, tapi kadang-kala ada status-status yang galau, status-status yang lemah. Ya. Semestinya kalau ada pergumulan permasalahan lebih baik kita ceritakan kepada Yesus Kristus saja Tuhan kita. Karena dia yang sangat mengerti dan peduli, karena dia yang menjadikan kita. Ya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, itulah kisah Daniel, dan akhir kisah Daniel ini, Daniel lepas dari mulut singa. Akhirnya Raja Darius mengakui Allahnya Daniel Allah yang luar biasa. Amin. Tidak bercela, berintegritas, tidak lalai dalam pekerjaan. Saya percaya karena terbiasa dari rumah. Ya. Kalau kita disalahkan, dicari-cari salah, wajar kalau kita lalai, bikin kesalahan. Ya. Kalau kita berintegritas beribadah, kita dicari salahnya, diperlakukan tidak adil. Itu adalah ujian buat kita. Semakin kita mantap, semakin ada tantangan pergumulan berdoa pada Tuhan. Yesus Kristus dalam perjanjian baru juga pernah mengajarkan kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Bapak Ibu tahu semua kisah doa Bapa kami. Doa Bapa kami semestinya yang paling tepat kontekstualnya, yaitu teks ayat itu di Matius pasal 6. Doa Bapa kami disampaikan di kamar rumah. Tutup pintu, berdoalah kepada Bapamu, maka dia akan mengetahui. Dan doa Bapa kami itulah doa yang harus dikerjakan setiap hari. Kita tahu semua, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus Kristus ingin kita membangun hubungan setiap hari dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga, setiap hari. Sama-sama katakan setiap hari. Sama-sama katakan setiap hari saya bangun hubungan dengan Bapa. Puji Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 mengisahkan bagaimana Rasul Paulus memberi penguatan kepada Timotius, anak rohaninya, binaan rohaninya, anak muda. Orang tua, Paulus memberi wejangan kepada Timotius, memberi pesan-pesan khusus kepada Timotius untuk terus mengasihi Tuhan walaupun ada tantangan. Bapak Ibu bisa buka Alkitab bersama-sama, Alkitab pribadi kita. 2 Timotius pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. 2 Timotius pasal 3 ayat pertama sampai 9, demikian firman Tuhan. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, kalau kita baca, ciri khas manusia pada akhir zaman yaitu mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua sudah biasa, tidak tahu berterima kasih sudah biasa. Kemudian
tidak mempedulikan agama, kemudian tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, daripada mengasihi Allah. Yang lebih dituruti adalah hawa nafsu. Ini keadaan manusia akhir zaman. Itulah manusia-manusia yang di luar Kristus. Apakah benar? Ayat mencatat, mereka adalah orang-orang yang beribadah. Tapi mereka memungkiri kekuatan ibadah. Mereka tidak mau diubah oleh kuasa ibadah. Mereka tetap jalankan ibadah. Bapak Ibu dengarkan kata-kata yang baik ini. Ada orang menderita, sakit, terus berjuang. Mereka tetap melayani Tuhan. Itu luar biasa. Ada juga orang bikin dosa, macam-macam, kelakuan gak benar. Tetap dipertahankan dan mereka tetap melayani Tuhan. Luar biasa juga. Ya. Inilah keadaan manusia di akhir zaman. Yang dituliskan tadi adalah orang-orang yang beribadah namun tidak berubah. Karena itu Tuhan Yesus mau kita mengalami kelahiran baru, kuasa ibadah itu mengubah kita. Amin. Ya. Biarlah hidup kita beribadah semakin hari semakin berubah, semakin belajar. Tidak mencintai dirinya lagi, tapi mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Kalau kita katakan aku mau mengasihi Tuhan, aku cinta Yesus. Kita buktikan kita mau mengasihi sesama orang-orang di sekitar kita. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Semakin hari semakin belajar serupa Kristus. Namanya juga belajar pasti ada ujian. Ketika ada ujian, harap tenang, sedang ujian. Amin. Kalau kita sedang beribadah terus ada tantangan pergumulan datang melanda, kesulitan, itu sedang ujian. Terus kita berdoa, sudah kita usir tengking-tengking. Ya, sepertinya Tuhan berdiam, sepertinya tidak ada Tuhan. Kita sedang ujian, kita dibiarkannya untuk mainkan iman kita. Amin. Ya. Yang diperlukan orang-orang yang beribadah, kekuatan ibadah yang mengubah kita, yang diperlukan. Yang pertama adalah kita perlu mentor. Kita perlu pembimbing rohani. Kita perlu pemimpin rohani. Kita perlu orang yang berotoritas di atas kita. Amin. Inilah prinsip Tuhan. Prinsip Tuhan adalah prinsip pemuritan. Prinsip Tuhan adalah kita menjadi murid yang menerima pengajaran. Prinsip sorga adalah kita harus digembalakan. Sampai kelak kita berjumpa dengan Gembala Agung Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya. Karena itu kita setanam di gereja lokal, kita harus masuk dalam pemuritan, kelas pengajaran. Ya jelas kalau pengajaran tidak bisa firman sebentar. Kita belajar sama-sama menyelidiki firman kebenaran supaya kita tidak mudah disesatkan. Ya. Orang tersesat tidak sadar. Karena itu kita tahu harus belajar firman Tuhan secara tepat dan benar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita baca ayat 10. Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius, keadaan manusia akhir zaman, banyak hal-hal negatif. Itu ada pada orang-orang percaya Yesus. Mereka ibadah, tapi sikap hidup mereka memalukan. Sehingga Kristus tidak dipermuliakan. Ya. Kita akan lihat pada ayat 10, saya baca ayat 10 Bapak Ibu. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Paulus menyampaikan kepada Timotius, Timotius, namun engkau berbeda. Walaupun keadaan manusia akhir zaman nanti hal-hal yang negatif banyak. Namun orang yang punya contoh, punya teladan, hidupnya berbeda. Paulus mau memberikan dirinya menjadi contoh teladan rohani. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita perlu mentor. Ujian terbesar kita adalah
ketika kita melihat kekurangan pemimpin kita, apakah kita tetap menghormati, menghargai, mendukung dia? Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita perlu mentor, kita perlu teladan. Saya mengimani Bapak Ibu, aminnya keras, saya dengar dari sini. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana kalau ibu-ibu punya masalah pergumulan terus dia nekat gitu? Bagaimana bapak-bapak kalau dia punya pergumulan permasalahan, dia melakukan hal-hal yang tidak tepat, yang tidak benar. Dan dilihat oleh anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya meniru seperti itu. Bagaimana generasi muda hidup sembarangan, sembrono, sedangkan masih ada generasi di bawah kita. Mereka melihat kita. Kehancuran, kebobrokan generasi karena mereka meniru. Karena itu kita perlu teladan. Bapak Ibu, saya senang sekali kalau Bapak Ibu tetap menjadi teladan. Bapak-bapak, suami-suami, ibu-ibu dalam berkata-kata, bersikap, ambil keputusan, bagaimana menghadapi segala satu tantangan pergumulan. Ya. Kita sedang dilihat oleh generasi di bawah kita. Dan dunia sedang mencari figur itu. Hidup kita adalah diwarnai dan mewarnai. Biarlah kita anak-anak terang, biarlah kita anak-anak Tuhan menerangi kegelapan di sekitar kita. Amin. Memang sepantasnya orang tua jadi teladan untuk anak-anaknya. Tapi juga tidak masalah bagaimana anak-anak juga bisa jadi teladan untuk orang tuanya. Bapak Ibu bukan bicara masalah umur tapi bicara tentang kedewasaan. Pemantapan rohani kita belajar dari firman Tuhan. Karena itu pemimpin rohani perlu didoakan. Karena itu orang tua perlu didoakan. Amin. Karena itu anak-anak generasi muda perlu didoakan. Supaya sama-sama menjadi teladan. Menjadi berkat untuk banyak orang. Itulah yang membuat kita berbeda. Kita beribadah, kita belajar berlomba-lomba untuk menjadi teladan. Ketika saya beribadah saya mau fokus ibadah. Sampai orang tiru gaya saya ibadah. Ketika saya mau ibadah, saya mau hidup benar, hidup kudus, saya mau mengasihi Tuhan. Sampai orang lain terinspirasi untuk mengasihi Tuhan. Amin. Biar hidup kita jadi kesaksian, jadi berkat untuk banyak orang. Yang kedua, kekuatan ibadah yang pertama kita perlu mentor, pembimbing rohani. Gembala atau kakak rohani atau orang tua rohani. Kita perlu itu. Ya, saya katakan ketika ada ujian terbesar kita mau tetap mendampingi mereka. Dan itu ujian buat kita. Bagaimana sikap kita tertunduk hormat pada otoritas. Yang kedua, bagaimana kekuatan ibadah itu mengubah kita. Kekuatan ibadah kita, ujian iman kita, kualitas kita akan terlihat. Kualitas iman kita akan terlihat ketika kita beribadah sungguh-sungguh ada pergumulan tantangan. Yaitu melewati ujian. Ayat 11 dan 12 menuliskan. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-11 dan 12. 1, 2, 3. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Daniel di Perjanjian Lama, ibadah ada konsekuensinya. Mungkin jabatannya, mungkin tidak disenangi, mungkin perlakuan tidak adil. Masuk gua singa. Tapi buktinya orang yang terus beribadah pasti dibela Tuhan. Mujizat terbesar adalah kita tetap bertahan sampai akhir. Saya percaya Kristus pasti membela dan memelihara kita. Amin. Dan iman kita akan terlihat ketika ada ujian. Disitulah akan muncul iman kita yang sesungguhnya. Bukan berapa banyaknya ibadah. Bukan berapa banyaknya dengarkan firman Tuhan. Bahkan berapa banyak orang dengarkan firman Tuhan namun tidak berubah. Ini menjadi koreksi buat saya secara pribadi dan kita bersama. Hari Minggu status rohani, hari Senin sudah hilang status rohaninya. Dan hari Sabtu pengampunan dosa, hari Minggu hidup benar lagi. Ya. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Kita mau setiap hari kita Tuhan hadir. Amin. Ya. Ujian, kemurnian iman kita, ibadah.
Ibadah menderita. Apa menderitanya? Biasa saja kita ibadah, fokus, ambil waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ya, belum menderita parah dibanding dengan kekristenan pada mula-mula. Kesulitan-kesulitan di daerah-daerah lain. Marilah kita belajar punya mental yang kuat, iman yang teguh, mental yang tangguh untuk terus beribadah kepada Tuhan. Amin. Keputusan Daniel tetap beribadah, keputusan Timotius tetap ibadah. Timotius tahu ada penderitaan-penderitaan ketika pelayanan dan dia tahu Paulus menderita ketika dia pelayanan. Tapi Timotius tetap ikuti ajaranku, teladanku, imanku, ketekunanku, kesetiaanku, kata Paulus. Ketika kita mengalami tekanan, ujian, kesulitan, pergumulan, tetaplah untuk setia, tetaplah untuk berintegritas. Karena ada orang-orang di sekitar kita yang melihat kita dan mereka terinspirasi dan mereka diberkati oleh hidup kita yang tetap mempermuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, jangan kendor, jangan lemah, tetap bersemangat ikut Tuhan. Yang ketiga, kuasa ibadah kita dapatkan, kita perlu firman Tuhan. Yang pertama kita perlu mentor, perlu gembala, kita perlu ujian iman. Yang ketiga kita perlu firman Tuhan. Kita baca bersama-sama Alkitab kita pada ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Kita baca bersama-sama ayat 14, 1, 2, 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik kita hasil dari kita belajar firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kuasa ibadah mengubah kita. Perbuatan kita berbeda. Mari bersama-sama, kita bukan golongan-golongan orang yang di akhir zaman ibadah namun tidak berubah. Kita ibadah semakin hari semakin berubah. Amin. Berubah semakin serupa dengan Kristus. Dalam kasihnya, dalam kelemah lembutannya, dalam pengampunannya, dalam kesetiaannya, dalam pengorbanannya, dalam tanggung jawabnya. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan memberkati kita, jemaat yang diberkati malam hari ini. Amin buat firman Tuhan. Bersama-sama kita akan meninggikan Tuhan Yesus. Ada tantangan pergumulan, ada kesulitan. Tetap andalkan Tuhan. Pintu pasti terbuka. Mujizat pasti terjadi. Kita tetap setia mengasihi Tuhan. Dalam tiap beban dan pergumulanku Tuhan. Dalam tiap beban dan pergumulanku, ku serahkan pada Yesus mempelaiku. Dan ku percaya kuasa firman-Mu. Ada mujizat, ada keajaiban. Kau selalu sanggup membuka jalan. Di saat ku lihat tiada jalan lagi, bahkan kuasa-Mu sanggup mengerjakan lebih dari yang dapat kupikirkan. Dalam tiap beban dan pergumulan, dalam tiap beban dan pergumulan, ku serahkan pada Yesus mempelaiku. Dan ku percaya kuasa firman. Katakan sama-sama, ada mujizat. Ada mujizat, ada keajaiban.
Kau selalu sanggup membuka jalan di saat kulihat tiada jalan. Bahkan kuasa-Mu Tuhan, bahkan kuasa-Mu sanggup mengerjakan lebih dari yang dapat kupikirkan. Jika Kau Tuhan, jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Tiada perkara yang mustahil. Dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Jika Kau Tuhan, jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutup. Tiada perkara yang mustahil, dan bukan lihat kemuliaan. Jika Kau Tuhan, angkat tangan sama-sama. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutup. Tiada perkara yang sulit, yang mustahil. Haleluya. Yang mustahil, kemampuan, kesanggupan kita. Kita melihat kemuliaan-Nya. Kemuliaan. Jika Kau Tuhan, jika Kau Tuhan membuka, takkan ada yang dapat menutupnya. Tiada perkara yang mustahil, dan bukan lihat kemuliaan. Tiada perkara, tiada perkara yang mustahil, dan bukan lihat kemuliaan. Dan bukan lihat kemuliaan-Mu, bukan lihat kemuliaan-Mu, dan bukan lihat kemuliaan-Mu. Tuhan, ajari kami di ketika suatu situasi yang sulit, kami tetap percaya kepada Tuhan. Ketika situasi yang sulit, kami terus berdoa seperti yang biasa kami kerjakan, beribadah. Kami perlu teladan. Kristuslah teladan sempurna kami, yang mau mengampuni, yang mau menerima, yang mau mengasihi, bahkan mau memberkati. Tuhan, ajari kami untuk tetap setia. Ketika ujian tiba, kami tetap cinta Yesus. Tuhan, ajari kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu firman-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Berbicara lebih kuat buat kami Tuhan, supaya iman kami semakin mantap, semakin teguh Tuhan. Karena kedatangan-Mu tidak lama lagi. Engkau mencari, adakah mendapati iman di muka bumi ini. Karena itu kami perlu Tuhan, firman-Mu kekuatan kami. Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu, bangkitkan gereja-Mu, urapi kami untuk belajar hidup benar, hidup kudus. Kekuatan bukan dari kami, tapi karena firman-Mu yang menjadi daging atas hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, berkati semua Tuhan. Gubernur-gubernur berkati, semua Tuhan, wali kota berkati, bupati, sampai ke desa. Berkati Tuhan, di dalam nama Yesus, berikan damai sejahtera, roh takut akan Tuhan, untuk mereka para pemimpin kami, untuk bijaksana. Ampuni para pemimpin kami, ampuni bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Pulihkan kami, negeri kami. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Supaya wabah corona segera berlalu di dalam nama Kristus. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, supaya masyarakat Indonesia
tetap bersabar di rumah saja. Kami berdoa Tuhan Yesus, minta damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Lewat kejadian ini semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Kami berdoa orang-orang yang sakit corona disembuhkan, punya imun yang kuat, dan mereka jumpa Yesus. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Berkati para medis, berkati tim kesehatan, berkati mereka yang di garda depan, berkati obat-obatan Tuhan. Berkati mereka yang berjuang Tuhan, berikan damai sejahtera, sukacita yang daripada Yesus. Biarlah mereka tetap bekerjakan dengan penuh tanggung jawab. Berkati keluarga-keluarga mereka Tuhan. Apa yang jadi keperluan kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Kami berdoa Tuhan Yesus, untuk anak-anak-Mu berkati mereka Tuhan Yesus. Berkati semua Tuhan. Anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, sidang jemaat-Mu Tuhan. Dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, lansia, berkati mereka Tuhan. Tetap berharap kepada Yesus. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup menjamin membela kami. Kami percaya pintu pasti terbuka buat kami yang melakukan firman-Mu, mau taat kepada firman-Mu Tuhan. Kau ajaib, Kau hebat buat kami Yesus. Bapak, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Pulihkan perekonomian negara kami. Pulihkan Tuhan Yesus. Berkati anak-anak Tuhan. Berkati keluarga kami, keluarga besar kami. Berkati saudara-saudara kami yang sedang menjalankan ibadah puasa. Berkati mereka mengalami sejahtera, mengalami keselamatan, mengalami ketenangan daripada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, pulihkan Indonesia, pulihkan Kalimantan Tengah. Kami berdoa di dalam nama Kristus. Kami mau terus berdoa, kami hadir untuk mendoakan kota kami, daerah kami masing-masing. Berkati Bapak Gembala kami, Tuhan Ibu Gembala kami. Berkati Tuhan Yesus, para pendeta, berkati para penginjil, berkati hamba Tuhan, berkati gereja-Mu, pulihkan, bangkitkan Tuhan. Untuk semakin bersatu sebagai tubuh Kristus. Ini doa kami Tuhan Yesus. Segala keperluan kebutuhan kami, Tuhan sudah sediakan. Kami percaya Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah sediakan tepat pada waktunya. Engkau ajaib buat kami Tuhan. Semua yang tidak mungkin sudah Engkau kerjakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Kristus Kepala Gereja. Kuasa-Mu ajaib tidak pernah berubah. Dulu sekarang selama-lamanya. Kami laskan doa ini dalam nama Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati. Dalam tiap beban dan pergumulanku, ku serahkan pada Yesus mempelaiku. Dan ku percaya kuasa firman. Ada mujizat, ada keajaiban. Percayalah, ada mujizat, ada keajaiban. Kau selalu sanggup. Kau selalu sanggup membuka jalan. Di saat kulihat tiada jalan lagi, maka kuasa-Mu sanggup mengerjakan. Amin. Hari-hari yang dapat kupikir. Jika Kau Tuhan, jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Tiada perkara yang mustahil, dan bukan lihat kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jika Kau Tuhan, jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat tiada perkara yang mustahil, dan bukan lihat kemuliaan, dan bukan lihat, dan bukan lihat kemuliaan, dan bukan lihat, dan bukan lihat kemuliaan-Mu. Dari rumah kami mau menyembah Engkau, memuji-Mu, meninggikan Engkau, belajar firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan bukan bermaksud jahat, tapi bermaksud baik, mengubah kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami akhiri pertemuan kami. Kami akan terima berkat Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetap di rumah dalam damai sejahtera Tuhan.
Biarlah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati kita. Berkat keselamatan, kesehatan, keberhasilan menjadi bagian kita. Keluarga kita diberkati, keluarga kita dipulihkan. Orang lain pun diberkati lewat kehadiran kita. Hidup jadi berkat, hidup jadi kesaksian. Tuhan membela melihara kita. Dalam nama Kristus Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga, kami sudah diberkati. Kami siap untuk jadi berkat. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang meriah. Tuhan memberkati kita.